Kevin Dix berkata, "Jujur, saya masih ada harapan untuk dinaturalisasi timnas Indonesia sebelum main di Liga Champions 2022-2023. Kevin Dix bakal menghiasi persaingan Liga Champions musim 2022-2023. Sebab pemainnya sempat masuk daftar naturalisasi untuk timnas Indonesia itu membawa FC Copenhagen lolos ke fase grup Liga Champions. FC Copenhagen adalah juara Superliga Denmark musim 2021-2022. Kevin Dix menjadi bagian penting dalam sukses tersebut. Dia memainkan 26 laga sepanjang musim untuk FC Copenhagen. Status juara itu membawa FC Copenhagen lolos ke babak play-off Liga Champions 2022-2023. Tim racikan Jastorup lantas berjumpa Trabzonspor pada babak play-off yang digelar dengan sistem 2 leg. FC Copenhagen memang dengan skor 2-1 pada leg pertama di kandang. Pada leg kedua mereka menahan imbang Trabzonspor dengan skor 0-0. Yuk, simak ulasan lebih lengkap kisah sukses Kevin Dix di bawah ini ya Bulletiners. Kevin Dix menjadi pilihan utama pada 2 laga play-off Liga Champions yang dimainkan FC Copenhagen. Dia dipercaya untuk memainkan peran bek kanan dalam formasi 4-4-2. Performa pemain 25 tahun itu tergolong cukup bagus. Pada leg pertama, ketika FC Copenhagen menang 2-1, Kevin Dix bermain selama 81 menit. Dix terlibat dalam 61 kali sentuhan dengan bola. Dia melepas 37 umpan dengan akurasi 81%. Hanya saja, Kevin Dix tidak begitu kuat dalam duel 1 lawan 1. Dari 5 duel yang dilakukan, seperti statistik yang dibuat SofaScore, dia hanya sekali menang. Dix sekali dilewati lawan dan 2 kali membuat pelanggaran. Pada leg kedua, Kevin Dix bermain apik. Dia tidak tergantikan hingga laga usai. Dix membuat 6 sapuan, 1 blok, 4 intercept dan 2 tackle sukses. Dix juga memenangkan 4 duel dan menciptakan 1 peluang. Bagi Kevin Dix, ini bukan kali pertama dia bakal berlaga di Liga Champions. Pada 2017-2018, dia juga pernah berlaga di fase grup Liga Champions. Saat itu Dix masih membela Feyenoord dan sempat bermain ketika timnya bersua Manchester City. Kevin Dix mungkin akan berjumpa Real Madrid dari pot 1, lalu Liverpool dari pot 2, dan Inter Milan dari pot 3. Jika skenario ini terwujud, maka FC Copenhagen dan Kevin Dix harus berjuang ekstra keras untuk lolos dari fase grup. Nama Kevin Dix sudah tidak asing lagi bagi publik sepak bola Indonesia. Sebab, pemain yang bernama lengkap Kevin Dix Bakar Besi itu sempat masuk dalam daftar pemain yang akan dinaturalisasi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Sintayong, pelatih timnas Indonesia, terpikat dengan aksi pemain yang pernah membela Feyenoord tersebut. Namun, proses naturalisasi Kevin Dix dibatalkan. Menurut keterangan PSSI, Dix juga Hilgers ragu untuk pindah warga negara. Kami memang menunggu 4 pemain, tapi Hilgers dan Dix sampai hari ini dan tadi sebelum rapat, keduanya belum memutuskan iya atau tidak. Akhirnya kami mengambil keputusan untuk drop karena keduanya masih ragu-ragu untuk dinaturalisasi. Ucap EXO PSSI Hassani Abdul Ghani pada Februari 2022 lalu. Zico Jamestore dan Rafael Struijk ikut trial naturalisasi di timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan Indonesia dinaturalisasi. Usai Sandi dan Jordi Amat, kini timnas Indonesia kedatangan pemain lainnya untuk direkrut ke skuad Garuda. Nama seperti Zico Jamestore dan Rafael William Struijk menjadi pemain naturalisasi lainnya, namun belum bergabung mereka melakukan trial terlebih dahulu. Ini penting dilakukan untuk mengetahui pasti fisik para pemain yang akan dinaturalisasi. Zico Jamestore dan Rafael William Struijk kemungkinan menjadi calon pemain naturalisasi terakhir yang trial bersama timnas Indonesia U20. Pencarian tambahan kekuatan Garuda Muda ini dilakukan jelang pentas Piala Dunia U20 dan Piala Asia U20 2023. Nasib 2 pemain ini juga sudah diputuskan oleh pelatih Sintayong dan hanya menunggu waktu untuk diumumkan siapa yang akan masuk ke dalam skuad Garuda Muda. Sudah, jadi Coach Sin sudah mengirim surat memutuskan di antara keduanya siapa yang direkomendasikan untuk dinaturalisasi. Kata utusan PSSI yang mengurus soal pemain naturalisasi, Hamdan Hamidan.
Jadi untuk U20 sudah selesai, dalam arti kata rekomendasinya sudah turun dan sepertinya tidak akan ada penambahan lagi, sambung Hamdan. Soal kepastian nasib Zico dan Rafael, Hamdan mengatakan akan ada pemain yang datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Namun ia belum bisa menjawab secara gamblang siapakah pemain yang dimaksud. Wallahu a'lam, minggu depan datang ke Indonesia. Untuk diketahui, Zico dan Rafael pertama kali melakukan debutnya di Timnas Indonesia U20 saat pemusatan latihan di Eropa. Bahkan, Rafael sukses mencetak gol debutnya ketika menjalani laga uji coba dengan Timnas Slovakia U20. Sekedar informasi, Rafael adalah pemain berusia 19 tahun bermain di Belanda bersama ADO Den Haag. Sementara Zico Sore adalah pemain yang masih berusia 19 tahun yang saat ini memperkuat tim Belanda, PSV Zwolle. Kedua pemain ini sama-sama merupakan pemain bertipikal menyerang. Zico bermain sebagai striker dan Rafael menempati pos winger kiri.